Saudara, tadi kita dibawa oleh Roh Kudus menaikkan satu pujian pengagungan kepada Tuhan yang ada satu perkataan, sungguh itu sangat menguatkan dan mengukuhkan iman kita, di mana kita berjalan di sana ada mujizat. Amin. Di mana kita pergi, di situ kita disertai dengan Tuhan pembuat mujizat. Tadi kita dengar kesaksian dari Ibu Marta bagaimana Tuhan menolong hambanya ini dalam perjalanan pulang kembali dari luar negeri ke Tiket. Saudara, saya juga mempunyai pengalaman yang sama, ya, seperti apa yang dialami oleh Ibu Marta. Setelah kami melayani pekerjaan Tuhan di Kalimantan Barat, kami mengambil satu keputusan untuk pergi ke Kuching. Kuching itu satu negara bagian dari Malaysia. Maka kami harus melewati suatu perbatasan yang memisahkan Indonesia dengan Malaysia. Kami bersama 10 orang dari Kalimantan Barat, juga dari rombongan kami dari Semarang. Saudaraku, pada waktu kami sampai di perbatasan Indonesia dan Malaysia, 9 saudara kami bisa memasuki Malaysia, tetapi saya tidak bisa. Ya. Awalnya tidak bisa. Kenapa? Karena paspor saya tinggal 5 bulan. Ya. Jadi kalau paspor saya tinggal 5 bulan, itu imigrasi tidak bisa meloloskan saya pergi ke luar negeri. Ya. Saya berpikir kalau saya tidak berangkat, dan 9 hamba Tuhan teman saya lolos ke Kuching, maka saya akan tinggal sendirian, ya, di perbatasan Malaysia dan Indonesia. Ya, saya belum pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami Benar. Saudara, pada waktu saya menghadap imigrasi, ya, untuk kami bisa masuk ke Malaysia, saya ketemu dengan petugas dari Malaysia. Ya, dia katakan saya tidak bisa masuk, ya, dan saya harus tinggal di Indonesia. Saudara, selama beberapa hari, tidak ada 1 hari, 2 hari, sampai 5 saya tinggal di perbatasan itu. Lalu saya teringat bahwa perjalanan saya ini tidak sendiri, kami bersama Tuhan. Ya. Lalu saya memakai, saudaraku, salah satu dari selengkap senjata Allah yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Apa itu? Salah satunya adalah bahasa. Ya. Waktu saya ditanya dan beliau putuskan untuk saya tidak bisa, ya, melanjutkan ke Kuching, negara
Jadi atas membuat saya, ya, siapa pun saya, berbuat itu kami, dan itu disaksikan oleh teman-teman saya dari Indonesia. Ya, setelah saya berbahasa, terjadi satu perubahan. Ya, dia lihat paspor saya lagi, dan setelah itu dia katakan, saudara, silakan Bapak bisa ikut rombongan masuk ke Malaysia. Itu saya, saudara, merasakan bagaimana pemberitaan Tuhan itu mujizat dinyatakan. Sehingga saya dengan penuh sukacita bersama teman-teman sampai di Malaysia selama 5 hari di sana, di Kuching itu. Ya, saudara, apa yang tadi kita nyanyikan bersama, ya, bahwa di mana kita pergi, di mana kita ambil. Kalau kita tahu bahwa kita bersama Tuhan dan disertai oleh Tuhan, maka pastikan di sana ada mujizat. Amin. Berikan tepuk tangan yang berkata. Oleh sebab itu hadirkan Tuhan di sepanjang jalan, ya, di tempat di mana kau bekerja, ya, di mana kau bersama dengan keluarga, ya, apa juga, ya, yang kau lakukan dan aku lakukan, harusnya kita, ya, menghadirkan Dia, Tuhan penguasa bumi dan surga, ya, Bapa kita yang baik, yang beliau katakan sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan kamu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, pujilah Dia, sembah Dia, agungkan Dia. Ya, karena untuk itulah kita, saudara dan saya, dipanggil, ya, dan dipilih oleh Tuhan, ya, melalui korban putranya Yesus Kristus yang datang ke dunia, ya, untuk menderita dan mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Ya, Dia bangkit dari antara orang mati dan menjanjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Satu hari beliau akan datang kembali untuk menyambut saudara dan saya sebagai gerejanya, mempelai wanita daripada Kristus Yesus Tuhan. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya menaikkan satu pujian, ya, pujian lama, ya, yang hari-hari ini jarang dinyanyikan oleh anak-anak kita. Ya, gak tahu apakah karena lupa atau karena adalah banyak lagu-lagu baru, ya, yang diciptakan oleh anak-anak Tuhan. Pada waktu saya menaikkan ujian ini, kira-kira ujian ini saya dengar dan saya berikan tulisan ujian yang ngetok pada waktu itu, ya, kira-kira 10 tahun yang lalu. Ya. Ujian ini diambil dari kitab suci, ya, diambil dari firman Tuhan yang berkata, ya, setelah dimerdekakan daripada dosa, maka jadilah aku hamba kebenaran. Saudara, saya diingatkan oleh Roh Kudus satu pujian yang apa itu sangat memotivasi dan memberkati hidup saya. Ya, karena nyanyian ini diambil dari perkataan Tuhan,
daripada setelah dimerdekakan dari dosa, jadilah aku hamba, jadilah aku pelayan apa? Pelayan kebenaran. Saudara, biarlah perkataan melalui lagu ini ya akan menggerakkan apa? Hidup kita sebagai orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah, saudara-saudara, untuk berjalan ya setelah kita mendapat dan menerima suatu anugerah dari Tuhan, yaitu kemerdekaan, pembebasan, kelepasan dari dosa. Ya, haleluya. Dan kita tentu tidak berhenti sampai di situ lalu kita berkata, aku suka dibebaskan dari dosa. Tidak, Tuhan Roh Kudus akan terus berkata, kamu terus dalam maju. Ya. Dan karena aku menjadikan kamu hamba kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan melalui lagu ini, maka mari kita melihat bahwa saudara dan saya, ya, ini adalah hamba. Kita ini adalah hamba. Kita ini adalah pelayan. Pelayan apa? Ya, pelayan kepada siapa? Ya, pelayan kebenaran. Jadi yang menjadi Tuhan atau hidup kita itu adalah kebenaran. Saya sudah sampaikan kepada kita ya, beberapa waktu yang lalu, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Ya, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, dan kebenaran itu yang membuat kita berada di dalam kebenaran. Ya, luar biasa. Itu ditulis disampaikan oleh seorang nabi, ya, yaitu namanya Nabi Yesaya. Haleluya. Sebab itu mari kita sudah hari-hari ini melayani Tuhan kebenaran. Amin. Berikan tepuk tangan. Di dalam kitab Roma ya, pasal yang ke-6 ayat 18. Tolong ditampilkan. Ya. Kita baca bersama Roma pasal 6 ayat 18. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara aminkan? Haleluya. Jadi saya hari ini berhadapan dengan kalian semua adalah hamba kebenaran. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa semua orang yang telah berbuat dosa. Ya, kenapa Tuhan memerdekakan kita, ya, dan menjadikan kita sebagai hamba kebenaran? Karena kita ini dulunya adalah orang yang berdosa. Firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa kalau kita berkata bahwa diri kita ini bukan orang berdosa, maka kita
berdosa. Ya. Tidak peduli ya orang mana, orang Eropa, orang Amerika, kulit hitam, kulit putih. Ya. Saudara, orang Indonesia, orang Jawa, orang Madura, ya, orang Papua yang rambutnya keriting, semua adalah orang-orang berdosa. Orang Ipe, orang Gerabak, ya, orang Temanggung, semua adalah orang berdosa. Ya, kita tahu itu dari mana? Kita tahu itu dari perkataan Tuhan, perkataan daripada Allah yang memberitahukan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Itu yang dinamakan ya di dalam kitab suci dosa kedua. Setelah Adam dan Hawa ya, jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunan Adam dan Hawa adalah orang-orang yang ya, sejak orang dikandung di dalam kandungan ibunya, Alkitab berkata, memberitahukan kepada kita bahwa anak yang dikandung di dalam rahim ibunya dikandung di dalam dosa. Itu yang ditulis di dalam kitab suci. Ya, sebab itu kita tidak bisa mengatakan anak bayi lahir bocah tidak berdosa. Karena ya, saudara-saudara yang dikasihi, semua orang yang dilahirkan dari darah dan daging, keturunan laki dan perempuan. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23. Saya baca demikian firman Tuhan. Berkata, Roma pasal yang ketiga ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, camkan baik. Saya harap kita nangkap dan mengerti kebenaran. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, pada waktu saya memikirkan kebenaran dari Tuhan tentang semua orang telah berbuat dosa, maka saya melihat bahwa oleh sebab itu manusia itu tidak kebal, ya, tidak kebal. Tak ada manusia sakti, ya. Oh, mungkin saudara dengar cerita di Batak dan orang, saudara, sakti, ya. Tapi menurut kebenaran ini, ya, yang saya tangkap dia ada manusia yang kebal. Ya. Kenapa? Karena manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Yang melindungi, ya, manusia sudah lenyap. Yang membentengi manusia sudah lenyap. Sebab itu manusia tidak kebal dengan penyakit dan kematian. Sakti pun bagaimana? Orang mati. Ya. Kenapa? Kehilangan kemuliaan. Perhatikan dengan baik firman ini. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ya. Orang Afrika, orang Asia, orang Eropa, orang Amerika. Ya. Saudara, orang mana lagi? Kalau masih disebut orang, ya, maka telah berbuat
buat dosa dan pokok. Saudara yang dikasih itu, jadi manusia kehilangan sesuatu yang paling berharga dan tidak ada lagi kekebalan dalam diri. Ya, saudara-saudara yang dikasih, tidak ada kekebalan, kematian, sakit penyakit, penderitaan, saudara yang dikasih itu yang dialami oleh semua keturunan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, saudara, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena di dalam Roma pasal yang ke-6, coba baca, tampilkan Roma pasal 6 ayat 23. Ini luar biasa. Jadi kita sebagai orang yang telah menerima suatu anugerah daripada Allah. Ya, ini bagi saudara, ini bagi saya. Firman-Nya berkata, sebab upah dosa ialah maut. Ya, dosa itu adalah upahnya. Ya, haleluya. Tidak hanya sekedar kematian. Karena Alkitab mencatat ada kematian yang pertama, tetapi ada juga kematian yang kedua. Kematian yang pertama adalah pegating nyawa. Kalau semua akan dalam. Saudara-saudara yang bisa jiwa, yang dari tanah akan kembali ke tanah, ya, yang dari Allah akan kembali kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasih, yang dari Allah akan kembali kepada Allah. Ya, itu pegating nyawa. Kalau nyawa kematian yang pertama. Tapi kematian yang kedua yang ditulis dalam kitab Wahyu, ya, itu kematian yang kedua itu adalah lautan api, hukuman yang kekal. Ya, kematian kita tidak seperti kematian binatang. Ya, kalau ada singa mati ya sudah mati, udah tubuhnya kembali ke tanah jadi hidup. Ya, tapi rohnya tidak kalah. Ya, jiwanya tidak kalah. Maaf, bukan rohnya, jiwanya. Sebab binatang tidak punya roh. Binatang itu punya jiwa, hidup, jiwa itu hidup. Ya, hanya manusia yang memiliki tubuh, jiwa dan roh. Tubuh yang kelihatan ini, jiwa yang memberikan kehidupan, saudara rasa sakit. Ya, kalau saudara dijilat loro, kalau dirasanya orang jengkel, itu jiwa. Ya, roh yang ada pada saudara itu berasal dari Allah. Itu yang di dalam kitab Kejadian, di mana pada waktu Tuhan membuat manusia dari tubuh tanah, dibentuk seperti kita manusia. Lalu Tuhan memberikan nafasnya melalui hidupnya. Itu roh. Tujuannya apa? Saudara, tujuannya supaya manusia itu, saudara, yang ada roh daripada Allah itu nyambung dengan Tuhan. Sudah, kita punya ada roh di dalam kita, maka hubungan kita dengan yang berkuasa, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Alkitab berkata, hendaklah engkau menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita bersyukur kita ada roh Allah di dalam kita. Yang kedua ada kebenaran, yaitu firman. Maka saudara dan saya, saudara punya, yaitu komunikasi dengan Tuhan. Ya, haleluya. Yang dari daging, saudara dari tanah, hubungannya dengan tanah. Saudara-saudara yang dikasih, betul nggak? Saudara coba, ya, saudara tidak pergi kemana-mana, ya, tidak pergi kemana-mana, tapi saudara, ya, mohon saya ke politik, itu dari tanah. Yang dari tanah dekat dengan tanah, yang tidak dari tanah dekat dengan Tuhan. Ya, saya berharap saudara nangkep ini. Itu pentingnya hidup kita
sebagai anak Tuhan itu, saudara, ada pujian, penyembahan, pengagungan akan Allah. Saudara, sedang nyambung dengan ya, saudara-saudara yang nyambung dengan dia, ada hubungan, terhubung dengan dia. Seperti di tempat ini ada pujian, nyanyian, itu untuk nyambung dengan yang maha. Ngerti saudara-saudara? Sebab upah dosa ialah maut, kematian yang pertama dan kematian yang kedua. Ya, kematian kedua itu adalah hukuman yang kekal. Ya, itu yang disebut orang neraka. Itu yang dikatakan di dalam kitab suci lautan api. Ada, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kematian yang kedua itu ada. Apa yang Tuhan sudah kerjakan yang kita peringati hari ini. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah. Karunia itu apa? Karunia itu adalah pemberian daripada Tuhan yang kita nggak layak untuk diberi. Itu karunia. Ya. Kita nggak layak diberi, kita orang berdosa. Ya. Maksudnya kita dihukum. Maksudnya kita harus menerima hukuman di dalam api, lautan api yang tidak terpadamkan itu. Ya, tetapi saudara dan saya bisa menerimanya. Ya, kenapa? Karena karunia daripada Allah. Ya, pemberian daripada Allah. Jadi kalau demikian pemberian dan karunia daripada Allah yang gede di dalam hidup kita, itu apa? Ya, keselamatan. Ya, keselamatan. Bukan masalah apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai. Itu bonus. Ya, itu bonus, itu tambahan. Saudara, firman-Nya berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia daripada Allah hidup yang kekal. Ya, hidup kekal itu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, hidup bersama dengan Tuhan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Mereka hidup bersama-sama dengan. Tiap pagi Adam dan Hawa mendengar suara langkah kaki. Saudara-saudara, itu artinya Allah hadir di Taman Eden, di Taman Firdaus, di mana Tuhan menempatkan Adam dan Hawa, ya, menjadi satu tempat bagi keluarga Adam. Saudara-saudara yang dikasih, maka Adam dan Hawa bisa bercakap-cakap dengan saudara-saudara. Itu namanya hidup yang kekal. Saudara dan saya ada dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Pertama, saudara sudah menerima karunia daripada Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita yang percaya ini dibenarkan. Ya, kita menerima satu karunia daripada Allah, yaitu hidup yang kekal. Tapi ini jarang dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Ya, jarang dipakai. Ya, satu apa tuh? Satu kesempatan yang Tuhan berikan, ya, yang luar biasa buat kita sebagai orang yang sudah menerima karunia, yaitu daripada Allah, hidup yang kekal. Nah, dipakai saya digeletak lain. Ya, saudara, setelah kalian dan aku mendengar satu kebenaran ini, saya harap kita akan berubah. Ya, hidup kita, sebab kita diberikan akses oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk datang kepada Dia pencipta langit
seisinya. Namanya adalah Yesus itu Bapa semua yang orang yang percaya di bumi maupun di langit. Yang pakai ini. Firman-Nya berkata, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ya. Di mana? Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Itu hal puji nama Tuhan. Ya, pakai saudara jalan yang Tuhan sudah anugerahkan ya, kepada kita untuk melihat di mana kita boleh yaitu berjumpa dengan Tuhan. Ya, 24 jam satu hari saudara ada akses untuk ketemu dengan Tuhan. Saat kita menghadapi tantangan masalah hidup ini, kita bisa ngomong kepada Bapa. Ya, haleluya, melalui kasih ya, karunia Allah yang telah Allah berikan di dalam Tuhan Yesus. Kau turun dengan Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak muda, orang-orang tua, ya, ambil bagian yang terpenting dalam hidupmu. Ya, bahwa Yesus adalah Bapa yang kalian dan Bapakku. Dan setiap kali kita ada satu pergumulan di dalam hidup ini, datang kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Bapak, aku udah menghadapi masalah. Ya, tolong Bapak. Saudara yang dikasih, maka tangan Tuhan tidak singkat bermalam, pendengarannya tidak terlalu berat untuk mendengarkan Bapak. Sebab Tuhan sudah merobohkan tembok pemisah antara manusia dengan dosa kita dan dosa. Itu penghalang yang utama kita berjumpa dengan itu sudah dirobohkan waktu kita mengalami dosa kita dan kesalahan. Jadi sekarang saudara dan saya sudah nyampung. Ya, puji nama Tuhan. Saudara dan saya diberi hak istimewa oleh Bapak untuk memandang wajah Tuhan. Ya, untuk mengalami tadi kita nyanyikan bersama. Ya, dalam perjalanan di mana kita ada mujizat kita. Karena di sana ada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pakai hak istimewa ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita oleh pengorbanan putranya Yesus Kristus di atas kayu salib. Waktu saudaraku Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tirai baik Allah itu sobek dari atas ke bawah. Itu artinya kita bisa melihat dan masuk ya dalam satu tingkat ya rohani kita untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih luar biasa ya, apa yang Bapak telah kerjakan untuk kita melalui putranya Yesus Kristus sangat luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata kepada kita, Bapa kita sudah dimerdekakan dari dosa. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak saudara dimerdekakan dari dosa? Angkat tangan dan berikan kemuliaan kepada Allah. Ya, katakan puji Tuhan, Tuhan sudah ya, memerdekakan aku dari dosa. Dosa itu apa sih? Saya mencatat benar. Ya, dosa itu, pengertian dosa itu adalah salah sasaran. Ya, menyimpang. Salah sasaran, aku menyimpang. Tuhan memilih saudara dan saya, menjadikan kita anak dengan satu tujuan,
tujuan daripada Allah memilih kita menjadi anaknya ialah agar kita anak-anaknya itu melakukan menuruti apa yang menjadi kehendak. Ingat ini, kita itu dari Allah dan kita itu untuk Allah. Kita ini dari Tuhan, kita itu untuk Tuhan. Jadi kita hidup sekarang setelah menjadi percaya kepada Yesus. Tujuan kita, tujuan Allah buat kita adalah kita melakukan kehendak daripada Allah. Betapa senang dan suka hati Tuhan saat saudara melakukan kehendak Allah. Seperti seorang bapak atau ibu memerintahkan anaknya dan anaknya itu mendengar lalu melakukan. Wah, senangnya kayak apa? Demikian juga Bapa, saudara, memanggil kita, memilih kita dan menjadikan kita anaknya. Tujuannya agar supaya saudara tidak salah sasaran di dalam memilih dalam hidup kita. Haleluya. Dalam bahasa Ibrani-nya salah sasaran itu adalah jatah. Dalam bahasa Yunani-nya itu hamartia. Ada begitu banyak orang yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia untuk dia, tapi nyimpang, salah sasaran, gak tepat. Saudara, ini dosa. Itu dosa. Saya berharap kita hari ini nangkep dan mengerti bahwa Tuhan panggil kita agar supaya kita tidak salah dalam hidup ini. Kita tidak menyimpang dalam hidup, menjalani hidup. Kita benar di hadapan daripada saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, apa itu dosa? Dosa itu adalah pelanggaran. Setiap pelanggaran yang kita lakukan itu adalah dosa. Pelanggaran terhadap apa saja, undang-undang atau aturan-aturan yang kita langgar itu adalah dosa. Apalagi aturan. Sudah begitu banyak orang diciptakan oleh Tuhan untuk apa itu tidak menyimpang tepat pada sasaran, saudara, tetapi dilanggar, dilanggar. Itu dosa. Sekalipun itu kecil, kita pikir itu sedikit lah, tidak apa-apa. Itu kan perasaan manusia, bukan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menjauhi pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan. Saudara, sebab dosa itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Haleluya. Ini yang dikatakan dosa itu adalah pelanggaran. Yang ketiga adalah kekejian. Kekejian. Apa itu kekejian? Orang, saudara, diciptakan untuk nyembah Tuhan, tapi saudara, dia berharap dan minta pertolongan kepada diri itu. Itu keji. Saudara, itu keji. Dosa yang ketiga adalah kekejian. Ada begitu banyak orang, kalau ada masalah pergi ke dukun, pergi ke orang-orang pintar, minta supaya dikasih ini, dikasih itu, dikasih mantra, dikasih macam-macam. Seperti saya dulu.
belum mengenal Tuhan, saudara. Kalau mak saya itu, saudaraku, dagangannya sepi. Ya, mak saya itu jualan nasi rawon, dan itu warungnya luar biasa. Di seberang Sungai Berantas itu kalau beli rawon datang ke rumah mak saya. Ya, saudara, bukanya jam 1 pagi. Ya, saya membantu mak saya untuk jualan nasi rawon. Habis 1 hari macet, gak banyak orang beli. Mak saya suruh saya pergi kemana, ke dukun. Minta apa? Minta supaya dikasih warisan. Ya, udah dikasih kapan, dikasih berapa, dikasih apa. Kadang disuruh apa? Pakai apa itu di depan warungnya saya. Nah, ini kekejian, saya tidak ngerti. Ada begitu banyak orang hari ini hidup dalam kekejian seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu dosa. Dosa itu yang memisahkan diri kita dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi. Yang berikutnya adalah kedurhakaan. Durhaka dalam bahasa Latinnya adalah anoimia. Saudara, itu tidak memperhatikan, yaitu Tuhan, tidak memperhatikan Tuhan. Semua Tuhan dilanggar. Itu adalah kedurhakaan. Sudah, durhaka itu sama halnya dengan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi. Nah, kita bersyukur pada waktu kita mengaku dosa kita secara mungkin secara terperinci. Kenapa terperinci? Sebab satu hari pada waktu saya sudah melayani di tempat ini sebagai gembala jemaat, Roh Kudus beritahukan kepada saya, kamu harus pulang ke Melirik, ke Mojokerto, ya, ke daerahmu. Ngapain Roh Kudus? Kamu harus minta ampun, minta maaf kepada siapa? Kepada tetanggamu. Loh, kenapa? Kamu dulu kan pada waktu masih muda mencuri orangnya, ya, kamu mencuri, ya, apa itu buah-buah yang ditanam. Iya, saya pulang, saya sudah pendeta, saya pulang, bersyukurnya, berterima kasihnya, ya, tetangga saya, keluarga, ya, ibu, seorang ibu, ya, namanya Ibu Hartini. Ya, saya datang, saya minta ampun ibu, saya minta maaf anak murid. Saya dulu pada waktu masih muda, dulu pelangnya ibu. Setiap pagi saya mengambil pelangnya ibu. Oh, saudara tidak tahu. Tidak, ibu, aku minta ibu mengampuni saya. Ya, memaafkan saya. Waktu beliau memaafkan saya nangis. Pulang dari Melirik, ya, sudah jadi pendeta. Saya nangis, hati saya potong. Tidak ada lagi ganjelan di dalam diri saya. Ya, pengakuan ini penting. Ya, saudara, kalau kita tidak mengaku dosa kita, kesalahan kita, ya Tuhan tidak mau mengampuni kita. Syarat untuk kita diampuni adalah dosa kita, kesalahan kita. Ya, waktu kita masih diingatkan, kita bersyukur, ya, kepada Tuhan masih ingatkan untuk kita bisa menyelesaikan masalah hidup dulu sebelum mengenal kepada Tuhan. Ya, supaya sumbatan di dalam diri kita yang menghalangi berkat Tuhan itu dulu atas diri kita itu sudah itu berbeda. Haleluya. Apakah saudara mau dengan rendah hati
lakukan hari ini. Kalau engkau masih ada dalam satu keluarga, bapak, ibu, anak, tetangga kanan kiri pernah bermasalah dan belum diselesaikan. Saudara, kalau belum diselesaikan, itu kesalahan akan dibawa sampai mati. Itu selalu ditindak. Gak lucu. Ya, mari bukan sudah. Orang lain sudah tidak bisa melepaskan saya. Ya, tetapi Tuhan beritahukan kepada saya bagaimana cara aku melepaskan dari jarak dan ikatan. Itu artinya merdeka. Kemerdekaan itu begitu. Dan saudara yang dikasih, saya harap kiranya Roh Kudus akan berbicara kepada saudara dan saya untuk mengalami kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sebenarnya. Ya, melalui putranya Yesus Kristus itu adalah yang mengingatkan, yang memerdekakan dan membebaskan kita. Saudara-saudara yang dikasihi, ini sebenarnya adalah keadaan kita. Pertama saya ingin sampaikan kepada kita hal penting yang perlu digarisbawahi adalah saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Kita merdeka, kita bebas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kita merdeka, kita bebas, kita tidak lagi terbelenggu. Haleluya. Dan di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 kita baca Galatia pasal 5 ayat 1. Coba ditampilkan. Ini bagian akhir dalam pertemuan kita dalam kesempatan siang hari ini. Galatia pasal 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Agar supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya. Kristus telah memerdekakan kita. Amin saudara. Ya. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah kemerdekaan yang sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi, maka Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi ya di apa kenakan kok pertama. Saudara, dulu kita dikenakan kok pertama. Kita ini saudara sebagai budak, ya, seperti bangsa Israel 430 tahun jadi budak di dunia. Tuannya bukan Tuhan, tetapi Tuannya adalah Firaun, Raja Firaun. Saudara-saudara yang itu kan kita dulu, saudara seperti itu, ya. Ada kok pada kita, saudara. Kok ini adalah satu tanda kita diperbudak. Siapa? Iblis dan setan. Ya, saudara, seperti tadi saya sampaikan, ya, sedikit tentang diri saya sebelum mengenal. Ya, saudara, dulu saya itu rajin merencat. Jadi kalau ada tak udah kira-kira jam 3, jam 4, jam 2 pagi saya sudah menunggu di jembatan. Ya, begitu mereka polang saya naik, udah kata. Ya, lalu saya juga tahu di mana kalau apa ada
ini apa yang timbul di dalam diri ada satu keinginan yang begitu jahat. Saya lakukan kenapa? Karena aku itu hamba, bukan hambanya Tuhan, tetapi hamba yang salah saya. Ngomongnya kotor ngomong, ada mulut untuk menguji dan memuliakan. Tuhan berikan mulut agar untuk saudara-saudara itu untuk memuliakan. Ya, tapi saudara salah. Mulut saya tidak memuliakannya, tapi untuk saudara membuat aku itu sedih, susah karena saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan saudara memperhatikan hidup saya. Coba Tuhan mau dan ingin saya menjadi pelayan. Ya, dia saudaraku bukakan kepada saya pengertian bahwa kalau aku terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, mau mengaku dosa, kesalahan aku diampuni, dan aku dimerdekakan, dibebaskan dari dosa. Bahagia. Sejak aku terima Yesus sampai hari ini, saya itu sudah 53 tahun. Ya, saudara, 53 mengikut Tuhan. Memang dalam perjalanan kami sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, ya, jatuh bangun. Kami itu jatuh bangun di dalam Tuhan. Tapi begitu kami jatuh, Tuhan angkat lagi. Ya, saudara, seperti Elia pun pernah jatuh. Saudara, lari dari pelayanan, dicari nama Tuhan. Saudara, dan Tuhan ketemukan Elia pada waktu di dalam keputusasaan dalam pelayanannya, karena ada begitu banyak orang, saudara, yang melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Saudara, pada waktu Elia minta kepada Tuhan, berdoa supaya api turun dari langit membakar korban bakaran. Saudara-saudara, Elia doanya didengar oleh Tuhan, dan seluruh korban yang disiapkan oleh Elia itu dia hangus dimakan. Saudara-saudara, tetapi umat Tuhan, ya, setelah melihat mujizat kuasa Tuhan, justru meninggalkan. Ya, meninggalkan. Aneh kan? Itu membuat Elia frustasi, putus asa, melihat pelayanannya tidak berhasil. Ada begitu banyak orang Kristen hari ini yang melihat hidupnya gagal, hidupnya tidak berhasil, lalu putus asa, lari meninggalkan Tuhan dan pelayanannya. Saudara, tetapi mata Tuhan tetap tertuju kepada Tuhan benar. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui korban Kristus di atas kayu salib. Saudara, kemana tetap mata Tuhan tertuju kepada saudara. Roh Tuhan akan selalu ingatkan kepada saudara, mungkin melalui orang lain, ya, mungkin ada suara Tuhan, mungkin melalui peristiwa-peristiwa yang saudara hadapi hari-hari di dalam hidupmu, saudara. Dan Tuhan jumpai Elia saat itu. Tuhan ngomong, Elia, kerjamu apa sekarang? Pernahkah saudara mendengar suara Roh Kudus kata begitu kepada saudara dan kepada saya? Beberapa kali Roh Tuhan ngomong, harus kerja. Saudara, Tuhan tidak hanya menegur, Tuhan kasih apa? Roti. Tuhan kasih apa lagi? Air. Supaya apa? Elia menjadi kuat kembali. Ya,
di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan ngomong, Elia, jangan putus asa, masih ada pekerjaan yang kamu harus lakukan. Kerjaan daripada aku belum rampung, belum selesai. Saya pikir kapan selesainya? Saya pikir anak Tuhan, tapi kamu selama hidup Tuhan masih berikan kepercayaan untuk kita bekerja bagi kerajaan. Saudara Elia bangkit kembali, dan Elia, saudara melayani Tuhan, masih mengurapi seorang hamba Tuhan generasi berikutnya. Ya, saudara, untuk pekerjaan dari Allah dan tidak akan pernah lanjut sampai hari ini. Saudara, kalau orang tidak mau, maka Tuhan bisa pakai orang lain untuk melayani kerajaan Allah. Sebab kerajaan tetap harus dinyatakan di atas permukaan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Bagaimana cara Tuhan memerdekakan kita? Berkali saya sampaikan kepada saudara, ya, bahwa di dalam kitab Galatia 3 ayat 13. Mari kita baca pada bagian terakhir. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14 berkata, Yesus Kristus telah mati. Kita peringatan. Yesus Kristus telah membuat. Supaya apa? Supaya di dalam Dia, supaya di dalam Yesus berkat apa? Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, berkat Abraham tidak hanya bagi orang Israel, tapi berkat daripada Abraham yang terjadi Kejadian pasal 12 ini sampai kepada bangsa-bangsa. Ya, termasuk kita, ya, Indonesia, orang Indonesia, suku Jawa, ya, dan suku-suku yang lain yang ada di bangsa. Melalui pengorbanan, ya, ketaatan Yesus kepada Allah yang ada di sana, ya, yang rela menderita dan mati di atas kayu salib, ya, untuk menebus dosa umat manusia, dan dikuburkan dan hari kemudian dibangkit dari antara orang mati, lalu pergi ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, haleluya, dan menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepada Yesus, ya, untuk sekali akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, jadikan kebenaran itu menjadi Tuhan kita. Amin. Di mana kita menempatkan kebenaran, saudaraku, menjadi Tuhan yang memerintah kita. Haleluya. Maka kita melihat diri kita adalah orang-orang yang menyukakan hati dari Dia, menyenangkan. Tidak akan pernah sia-sia. Amin. Jadilah pelayan kepada, jadilah hamba kepada. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Ya. 1 Korintus 15 ayat 57.
Haleluya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya. Bukan ayat 5, maaf, 57. Ya, membacanya 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Berikan kemuliaan yang mulia untuk Tuhan. Ayat 58 kita baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kebenaran itu adalah Tuhan kita yang harus kita layani. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Ya, firman-Nya berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, saudara, ternyata kalau saudara dan saya melayani kebenaran sebagai Tuhan kita, baik di rumah, baik di pekerjaan, baik di sekolah, di tengah masyarakat, tempatkan kebenaran sebagai Tuhan yang mengutus saudara, yang memimpin saudara. Ya. Karena kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Kebenaran itu Yesus sendiri. Yang harus kita layani. Saudara-saudara yang dikasihi, sebab itu tadi firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan, dalam melayani kebenaran, dalam melayani perintah perkataan, keinginan daripada Yesus di dalam kehidupan. Giat selalu dalam pekerjaan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Itu artinya ada upah yang telah Tuhan sediakan buat saudara dan saya, ya, dalam melayani kebenaran, dalam melayani Yesus. Kalian tadi dari rumah datang ke tempat ini karena kalian siap untuk melayani kebenaran. Ya, haleluya. Tidak ada dorongan manusia, tetapi dalam hatimu dan hati ada satu ketulusan. Aku datang ke gereja, ya, hari Minggu jam 8 pagi, ya, aku melayani kebenaran, aku melayani Yesus. Haleluya. Apa yang kita lakukan dalam untuk melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, saudara.